Organisasi HAM melabeli Israel sebagai rezim apartheid. Organisasi B'Tselem mencatat warga Palestina yang hidup di bawah kontrol Israel memiliki hak yang lebih sedikit ketimbang bangsa Yahudi. Ini bukanlah demokrasi ditambah pendudukan, ini adalah sistem apartheid di antara Sungai Yordan dan Laut Tengah, kata Direktur Organisasi Hagai Elad. Bahwa sebuah organisasi ternama di Israel mengadopsi istilah yang selama ini dianggap tabu itu dinilai mengindikasikan pergeseran dalam diskursus nasional tentang pendudukan separuh abad terhadap Palestina. Ketika harapan atas solusi dua negara semakin meredup, Peter Beinart, seorang tokoh Yahudi Amerika, sempat memicu kontroversi serupa tahun lalu ketika mengusulkan sebuah negara binasional dengan kesetaraan hak bagi Yahudi dan warga Palestina. Israel selama ini membanggakan diri sebagai negara demokrasi di Timur Tengah, di mana warga Palestina yang mewakili 20% populasi menikmati kesetaraan hak. Namun begitu sebagian warga Palestina tetap terdaftar sebagai penduduk bukan warga negara dengan hak pilih. B'Tselem berdalih dengan memecah belah dan secara tidak langsung menguasai wilayah Palestina, Israel menutupi realita bahwa sekitar 7 juta warga Yahudi dan 7 juta bangsa Palestina hidup di bawah satu sistem dengan ketimpangan yang besar. Intinya adalah tidak ada satu titik pun di antara sungai dan laut di mana warga Palestina menikmati kesetaraan hak dengan warga Yahudi, kata Al-Ed. Pendudukan tapi bukan apartheid. Istilah apartheid diperkenalkan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan pasca Perang Dunia II. Sistem tersebut memisahkan kaum kulit putih dengan warga kulit hitam dan memperlakukan kasta sosial berdasarkan warna kulit. Mahkamah Kriminal Internasional mendefinisikan apartheid sebagai sebuah rezim operasi dan dominasi secara sistematik oleh satu kelompok ras. Tidak ada negara lain di dunia yang lebih jelas mengadopsi kebijakan apartheid ketimbang Israel, kata Nabil Shad, penasihat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pemerintah Israel sendiri menolak dituduh menjalankan apartheid. Itai Milner, diplomat Israel di Amerika Serikat, mengatakan kebanyakan warga Palestina hidup di bawah pemerintahan otoritas Palestina. Dan pembatasan atau blokade hanya bersifat sementara. Menurut B'Tselem adalah alat lain bagi mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu, katanya. Sembari menambahkan warga Arab diwakili di hampir semua lembaga pemerintahan termasuk korps diplomatik. Sementara Eugene Kontrorovic, Direktur Forum Kohelet, sebuah wadah pemikir di Yerusalem, menilai bahwa pemerintahan independen Palestina membuat tuduhan apartheid tidak bisa diaplikasikan dan menilai laporan B'Tselem lemah, tidak jujur dan juga menyesatkan. Hal senada diungkapkan Presiden Persatuan Kongregasi Yahudi Amerika, Rabbi Rick Jacobs, lalu Israel di Palestina diakui merupakan sebuah penyakit moral dan pendudukan. Tapi bukan apartheid, kata pria yang memimpin lembaga dengan 1,5 juta anggota itu. Bagi banyak pihak di dunia internasional, ungkapan itu diiringi keyakinan bahwa Israel tidak berhak untuk eksis, kata dia. Jika tuduhannya adalah apartheid, maka itu bukan cuma kritik yang tajam, tetapi kritik yang mengancam eksistensinya. Sementara itu, ternyata Israel sedang dilanda ketakutan ancaman perang Turki. Makanya hati-hati. Satu persatu negara-negara Muslim di dunia mulai luluh dan memilih berdamai dengan Israel. Sebelumnya, Uni Emirat Arab menjadi negara Muslim ketiga di dunia yang menormalkan hubungan dengan bangsa Yahudi itu setelah sebelumnya dilakukan Mesir dan Yordania puluhan tahun silam. Perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel cukup mengejutkan, terutama saat ini memang Israel menjadi musuh bersama negara-negara Arab, yaitu Teluk juga karena penjajahan terhadap bangsa Palestina. Apalagi baru-baru ini Maroko juga ikut menormalisasi hubungannya dengan Israel. Lalu negara Muslim mana lagi yang mampu menandingi kekuatan Israel?
Dalam beberapa waktu ini, hanya Iran seorang diri yang terlihat punya nyali untuk melawan Israel. Iran melakukan perlawanan terhadap Israel dan dengan dalih ingin merebut kembali kota suci Yerusalem dan memerdekakan Palestina. Namun perjuangan Iran mulai memudar seiring dengan terhabisinya Jenderal Besar Iran dalam operasi yang dilakukan militer Amerika didukung Badan Intelijen Israel. Memang Iran masih memiliki semangat juang untuk menggempur Israel. Terbukti mereka telah memperkuat persenjataannya dengan berbagai rudal-rudal. Iran juga telah menguatkan sistem pertahanan dan juga intelijennya dengan mengorbitkan satelit mata-mata. Israel juga seolah terhenyak melihat kemajuan kekuatan persenjataan militer Iran di tengah embargo senjata yang masih menjerat. Apalagi Iran diisukan telah memiliki rudal nuklir yang dapat menghancurkan Israel dalam sekejap saja. Tapi apakah benar Iran menjadi negara yang saat ini menjadi musuh terberat bagi Israel? Ternyata jawabannya tidak. Sebab dalam laporan eksklusif yang diterbitkan salah satu media terbesar di Inggris, The Times, dikutip Viva Militer, Yossi Cohen menyebut bahwa kekuatan Iran kian melemah. Cohen menuturkan negara muslim yang paling membuat takut dan menjadi ancaman terbesar bagi Israel saat ini ternyata adalah Turki. Ketakutan Israel pada Turki cukup berdasar. Penasihat keamanan Yunani Laksamana Alexandros Diakopoulos melalui surat kabar Kathimerini mengungkap semua alasan di balik ketakutan Israel pada Turki tersebut. Menurutnya, ancaman terbesar yang dihadapi Israel saat ini ialah terkait penolakan Turki atas proyek besar pipa yang menghubungkan antara Israel, Yunani, dan Siprus. Pipa gas itu merupakan jalur utama suplai endapan gas lepas pantai benua ataupun baru yang ada di Mediterania Timur menuju benua Eropa. Israel, Yunani, dan Siprus telah menyepakati proyek besar itu pada Januari 2020 dan nilainya mencapai 6 miliar euro. Jika Turki tetap ngotot, maka kemungkinan terburuk akan berakhir dengan peperangan melawan Israel. Yang terpenting adalah kekuatan militer Turki telah jauh dibandingkan Israel. Faktanya, berdasarkan data kekuatan militer dunia pada tahun 2020 yang dirilis Global Firepower, Turki saat ini merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat ke-11 dunia, sedangkan Israel hanya berada di ranking 18. Dan armada perang yang dimiliki Turki jauh lebih banyak dan canggih ketimbang Israel. Dan jika Turki mau, dia bisa menggempur Israel sampai bangkrut.